Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Apa kabarnya sahabat semuanya? Ya, semoga saja sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala mara bahaya, serta dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pertemuan kali ini kembali Kang Asep akan melanjutkan kisah yang sebelumnya, yaitu Belenggu Cinta Gadis Pemuja Setan bagian 13 atau tamat. Langsung saja kita ke bagian ceritanya, namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Sesuai dengan waktu perjanjian hari itu, hari penyerahan tumbal dan ritual telah dilaksanakan. Namun jam berapa tumbal akan diambil, Mary tidak tahu. Apalagi saat itu suami Sena tengah keluar rumah. Ya, seperti biasa, kegiatannya hanya nongkrong dan dugem di tempat hiburan. Apalagi di Pulau B banyak tempat yang menyediakan hiburan siang dan malam. Di saat Mary dan Bi Asih tengah mengobrol di ruang keluarga, terlihat Sena turun dari kamarnya. Masih dari tangga, Sena berbicara kepada Mary. "Mami, sebentar lagi dendam Sena terbalaskan dan tumbal pertama akan terbayarkan." Demikian ucap Sena yang tentu saja membuat Mary sedikit terkejut mendengar ucapan Sena. "Maksudnya gimana? Kok ngomongnya gitu, Nak?" tanya Mary. Sena tidak menjawab, ia hanya tersenyum kecut sembari terus menuruni anak tangga hingga tiba berada di ruang keluarga dan duduk di sofa bersama Mary dan Bi Asih. "Mami, mengapa Sena pilih dia jadi suami Sena? Karena dialah yang telah memperkosa Sena. Dan selama ini Sena keluar masuk diskotik untuk mencari dia, Mi. Setelah ketemu dia, Sena berusaha mendekati dan mencari tahu siapa dia. Kebetulan dia tepat bisa dijadikan tumbal, Mi," ujar Sena menjelaskan kepada Mary. Mendengar cerita Sena sudah pasti membuat Mary terkejut hingga menangis. Namun Mary menangis tidak lama. Karena sesaat kemudian raut wajahnya berubah memerah, napasnya terdengar memburu, lalu ia berkata, "Bajingan, kemana dia? Biar tanganku yang akan membunuhnya. Dialah yang telah menghancurkan kebahagiaan kita, Nak." Demikian ucapnya berang. "Mi, sudahlah, semua sudah terjadi. Mungkin sudah jalan hidup Sena harus seperti ini. Andaikan dulu Sena menuruti kehendak papi dan mami, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Maafkan Sena ya, Mi," ucap Sena penuh sesal. Mendengar ucapan Sena, Mary terdiam seraya menatap wajah anak semata wayangnya itu yang tengah menangis di hadapannya. Sungguh terasa hancur hati Mary saat itu. Lalu ia memeluk Sena dan di sela tangisnya ia berkata, "Sudahlah, Nak, kamu yang kuat ya. Mami sayang sama kamu, Nak." Di saat Mary dan Sena tengah berpelukan sembari menangis, tiba-tiba saja tercium bau amis darah segar seakan memenuhi ruangan keluarga. Terdengar pula suara pekik tertahan Bi Asih yang sembari menatap ke arah tangga. Karena saat itu Bi Asih yang memang seorang indigo
melihat penampakan sangat mengerikan, yaitu Riko, suami Sena, tengah berdiri diapit oleh kedua makhluk menyeramkan. Perempuan berambut gimbal dengan kedua tangan Riko dirantai, serta bagian leher Riko terdapat luka menganga seperti bekas sayatan benda tajam. Darah segar membasahi dadanya. "Nyonya, tumbal sudah diambil," ucap Bi Asih ke Mary dengan suara bergetar. Mendengar ucapan Bi Asih, seketika berhenti menangis, lalu menatap Bi Asih dan berkata, "Dari mana Bibi tahu?" tanya Mary dengan tak kalah bergetar. "Dia sekarang ada di tangga sama anak-anaknya nenek dukun itu, Nyonya," jawab Bi Asih. Mary langsung memandang ke arah tangga, namun tentunya ia tidak dapat melihat karena Mary tidak memiliki kemampuan melihat hal gaib. Singkat cerita, 1 jam kemudian, datang beberapa anggota polisi ke rumah Mary dan ternyata pihak polisi itu memberitahukan perihal kematian Riko akibat terjadinya keributan di sebuah tempat hiburan, dan Riko menjadi korban keributan tersebut. Pihak kepolisian memberitahukan juga jika jenazah Riko saat ini masih di rumah sakit untuk dilakukan visum. Mendapat informasi dari pihak kepolisian, Mary hanya mengucapkan terima kasih dengan sikap datar. Tidak terlihat mimik sedih, demikian pula dengan Sena. Pasca meninggalnya Riko, rumah itu terasa semakin sunyi. Apalagi beberapa hari setelah kematian Riko, Mary memutuskan untuk menyusul suaminya di luar negeri, meninggalkan Sena bersama Bi Asih. Dengan segala pertimbangan, karena khawatir di rumah besar itu tidak ada laki-laki seorang pun, maka Bi Asih memberanikan diri mengajukan kepada Sena untuk memanggil suaminya yang berada di Jawa. Dengan senang hati, Sena mengizinkannya. Bahkan Sena mengucapkan terima kasih atas kesediaannya. Waktu terus berjalan hingga tak terasa usia Sena mendekati 23 tahun. Bi Asih dan Sena mulai terlihat gelisah karena mereka ingat di usia 23 tahun Sena harus menikah lagi dengan kriteria yang sudah ditentukan. Suatu pagi ketika Sena tengah sarapan sendiri di ruang makan, Bi Asih memberanikan diri mendekati Sena. Lalu dengan perlahan ia bertanya kepada Sena, "Maaf Nyonya, 6 bulan lagi usia Nyonya 23 tahun. Tentunya Nyonya paham kan? Maksud Bibi, kira-kira sudah ada belum calon persembahannya?" tanya Bi Asih ke Sena. Mendengar pertanyaan Bi Asih, Sena sedikit terkejut, seakan ia lupa dengan hal itu. Sejenak Sena diam tak menjawab. Lalu dengan pelan ia berkata, "Belum Bi, ada laki-laki yang suka sama saya. Aroma darahnya sepertinya cocok untuk tumbal berikutnya Bi. Tapi saya suka dan sayang sama dia. Namanya Denny Bi." Demikian ucap Sena. Seminggu kemudian, Sena pulang membawa seorang laki-laki gagah ke rumah. Sena memperkenalkan laki-laki itu. "Bi, kenalkan ini calon suamiku, namanya Mas Denny," ucap Sena ke Bi Asih. Walau Denny sudah pasti tepat untuk dijadikan tumbal kedua, tapi Sena sangat mencintai Denny. Terjadi gejolak di hati Sena antara cinta dengan keharusan mempersembahkan tumbal. Andaikan pun dapat tumbal lain,
Tapi Sena belum juga bisa menikah dengan Denny sebelum menyelesaikan perjanjian dengan sang dukun itu. Sementara waktu terus berjalan hingga waktu persembahan hampir tiba. Akhirnya Sena dengan berat hati memutuskan Denny dijadikan tumbal berikutnya. Dan sedih harus kehilangan Denny. Sebenarnya Denny sudah merasakan ada sesuatu hal yang tidak beres. Namun seakan Denny tidak dapat terlepas dari belenggu Sena. Karena memang Denny selalu diberi minum dan makan yang sebelumnya diberi mantra agar Denny tidak pergi. Jadi seperti itu awal ceritanya Pak Ustadz. Dan lama-kelamaan saya jadi merasa tak tega jika Pak Denny dijadikan tumbal. Karena saya tahu Pak Denny itu baik orangnya. Makanya saya memutuskan untuk menggagalkannya. Tutup cerita Bi Asih ke Pak Ustadz. Mendengar cerita dari Bi Asih sudah pasti membuat semua yang berada di rumah Pak Ustadz bergidik ngeri. Selain Denny yang memang belum sepenuhnya sadar. Jadi, kapan pastinya waktu tumbal kedua dilaksanakan, Bi? Tanya Pak Ustadz. 7 hari lagi, Ustadz. Sebenarnya ini sudah terlambat. Karena tumbal itu diambil apabila 40 hari setelah menikah resmi. Sementara Pak Denny sama Bu Sena belum menikah. Makanya setiap setelah Pak Denny dekat dengan perempuan lain, pasti perempuan itu akan mati. Karena perempuan-perempuan yang dekat dengan Pak Denny dianggap sebagai penghalang. Demikian jawab Bi Asih menjelaskan lagi. Ya udah, sekarang tidak perlu ada yang kita lakukan untuk para setan itu. Selain berjaga diri saja menjelang waktu penyerahan tumbal habis. Saya yakin jika ini gagal, maka Sena yang akan menggantikannya dan berarti Denny selamat. Bukannya seperti itu, Bi? Ucap Ustadz berpendapat dan sekaligus melemparkan pertanyaan ke Bi Asih. Iya benar seperti itu, Ustadz. Hanya saja jika semua sudah aman, kita harus menghubungi orang tuanya untuk menjemput Sena karena yang diambil tidak langsung dengan jasadnya, melainkan hanya jiwanya saja. Jadi, raga Sena masih hidup tapi tidak memiliki jiwa, alias seperti mayat hidup hingga usianya 25 tahun. Jadi, kasihan kan karena dia benar-benar sendiri di kota ini. Ucap Bi Asih kembali menjelaskan dengan detil. Kembali Pak Ustadz manggut-manggut tanda mengerti dengan apa yang disampaikan Bi Asih. Lalu ia kembali berkata, "Baiklah, sekarang saya sudah paham. Benar juga yang disampaikan Bibi, kasihan juga Sena. Karena sebenarnya dia juga korban. Tapi bukan berarti kita membiarkan ada korban lagi. Jadi kita harus memutuskan tali setan ini dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin." Demikian Pak Ustadz menanggapi cerita Bi Asih dengan tegas. Setelah melaksanakan sholat fardu asar, kembali Pak Ustadz, Sandi, Mang Kohar duduk bersama dan membahas bagaimana menjaga Denny menjelang hari penyerahan tumbal. Walau sebenarnya masa penyerahan tumbal sudah habis, namun makhluk yang sudah menguasai Sena pasti akan terus berusaha untuk mengambil jiwa Denny juga Sena. Nak Sandi, Mang Kohar dan Bi Asih, untuk menghadapi para jin jahat, kita tidak perlu takut. Tapi bukan pula ini hal yang mudah. Karena sebelumnya memang ada keterikatan dalam satu perjanjian gaib. Walau bukan dengan kita, tapi
kekuatan mereka sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh Nak Deni. Bahkan mungkin sudah mendarah mendaging di tubuhnya. Jadi perlu penanganan yang serius untuk membersihkannya. Yang kedua, dalam masa pembersihan tubuh Nak Deni tentunya kita juga harus menjaga diri. Karena para jin itu menganggap kita sebagai penghalang tujuannya. Kemungkinan besar mereka akan menyerang kita juga. Mulai malam ini kita bersihkan tubuh Nak Deni dan menjaga area rumah ini dengan doa. Saya yakin malam ini Sena akan datang. Demikian ucap Pak Ustadz memberi penjelasan. Kira-kira bagaimana membersihkan badan Pak Deni? Tanya Bi Asih ke Pak Ustadz. Mendapat pertanyaan dari Bi Asih, Pak Ustadz tersenyum. Lalu ia menatap Bi Asih dengan tajam. Sehingga membuat Bi Asih jadi salah tingkah. Lalu Pak Ustadz berkata, "Sekarang saya tanya ke Bibi. Yang menundukkan Nak Deni hingga seperti ini siapa? Bibi kan? Jadi Bibi juga yang tahu bagaimana membersihkan Nak Deni. Nanti akan saya bantu juga," ujar Pak Ustadz dengan tegas. "Iya Ustadz, saya sangat menyesal dan saya akan bertanggung jawab semampunya. Saya juga mohon bantuan Ustadz. Saya terpaksa melakukan itu semua terhadap Pak Deni Ustadz," ucap Bi Asih menyesali perbuatan yang telah diperbuatnya, walau karena terpaksa. "Ya sudah, kita mulai bersiap diri saja ya. Setelah ini, saya akan meminta bantuan juga kepada jemaah pengajian mulai malam ini untuk hadir membaca Al-Quran dan membaca doa selama 7 hari ke depan. Nak Sandi, tolong belikan garam kasar untuk kita taburkan ke sekeliling rumah ini. Mulai malam ini juga, kita terus berjaga sambil berdoa. Kalau mau tidur, itu bergantian. Jangan sampai semua tidur. Karena mereka akan terus mengintai kapan saatnya kita lengah." Tutup obrolan dari Pak Ustadz. Lalu mereka bersiap sesuai arahan Pak Ustadz. Singkat cerita, setelah melaksanakan ibadah fardu maghrib di musola yang berada di samping rumah Pak Ustadz, semua jamaah pengajian berkumpul di rumah Ustadz. Selain jamaah, beberapa orang warga juga turut bergabung membaca Al-Quran dan doa yang dipimpin oleh Pak Ustadz. Di saat tengah khusyuk membaca doa bersama, tiba-tiba saja terdengar suara petir menggelegar dan disertai angin kencang. Tak lama berselang, hujan deras turun. Namun para jamaah dan warga seakan tak peduli. Mereka terus mengaji dan berdoa dengan khusyuk. Beda dengan Bi Asih, ia memandang ke arah depan melalui pintu depan yang terbuka. Seketika tubuhnya gemetaran karena saat itu Bi Asih melihat begitu banyak makhluk mengerikan berdiri seakan tengah mengepung rumah Pak Ustadz. Kira-kira 2 meter di depan makhluk menyeramkan itu, terlihat Sena berdiri tegak menatap tajam ke arah para jamaah yang tengah khusyuk berdoa. "Kurang ajar kamu Asih, kamu sudah berkhianat kepadaku." Tiba-tiba saja Bi Asih mendapat bisikan dari Sena. Bi Asih terlihat semakin ketakutan. Sikap Bi Asih yang ketakutan tanpa sengaja terlihat oleh Sandi. Kemudian Sandi mendekati Bi Asih yang hanya terbatas oleh mangkohar. Bibi kenapa? Kok pucat dan ketakutan?" tanya Sandi dengan berbisik. "Pak, lihat di luar Bu Sena, ada di depan. Bersama para makhluk itu mau ngambil Pak Deni.
Dia marah kepada saya, Pak. Demikian ucap Biasi. Refleks, Sandi mengalihkan pandangannya ke arah pintu depan yang terbuka. Astagfirullah, iya Bi, Sena ada di luar. Tapi dia sendiri kok, ucap Sandi yang melihat keberadaan Sena saja. Sudah, jangan hiraukan mereka. Terus saja baca Al-Quran ya. Terdengar seseorang menegur Sandi dan Biasi. Dan ternyata itu Pak Ustadz yang mengetahui juga jika saat itu Sena beserta para jinnya sudah mengepung rumah. Jam 10 malam, semua rangkaian acara selesai. Namun sesuai kesepakatan bahwa akan terus dilaksanakan membaca doa dan zikir dengan cara bergantian dengan jumlah 3 kelompok. Sebagian terus berzikir, sebagian istirahat di musola sehingga sepanjang malam tidak putus dengan berdoa dan zikir. Sementara di luar, Sena dengan pasukannya masih berdiri, namun mereka tidak bisa melewati garam doa yang ditaburkan oleh Pak Ustadz. Pelaksanaan zikir dan doa bersama terus berlangsung hingga 7 hari. Namun gangguan serta kedatangan Sena di rumah Pak Ustadz hanya sampai malam ke-6 saja. Diyakini Pak Ustadz jika Sena sudah menyerah dan jiwa Sena sudah dibawa oleh para jin suruhan dukun sakti itu. Pak Ustadz bukan tidak berniat untuk menyelamatkan Sena sekalian, namun perjanjian dengan setan itu telah dilakukan. Dan yang berada di tubuh Sena pasca musibah yang menimpanya sebenarnya bukan Sena lagi, melainkan jin suruhan dukun tersebut. Hari ke-8, untuk memastikan keadaan Sena, Denny yang telah sehat dan pulih kembali menghubungi security perumahan tersebut untuk mengecek Sena di rumahnya. Dan setelah dicek, benar adanya keadaan Sena sudah tidak sadarkan diri di rumahnya. Mendengar kabar kondisi Sena, Denny merasa sedih. Karena memang Denny sangat mencintainya. Denny pamitan ke Pak Ustadz hendak melihat Sena. Namun Pak Ustadz melarang. Karena aura negatif di rumah itu masih berkeliaran. Apalagi Denny baru saja pulih. Akhirnya Denny meminta tolong kembali kepada Pak Security dan Ketua RT dan RW setempat untuk membawa Sena ke rumah sakit, serta meminta agar mereka menghubungi orang tuanya yang berada di luar negeri. Singkat cerita, setelah semua selesai dengan baik, Denny membuat acara membaca doa tolak bala sekalian syukuran atas keselamatannya terlepas dari belenggu cinta Sena di rumah Pak Ustadz. Denny mengucapkan banyak terima kasih ke Pak Ustadz dan Biasi juga Sandi yang telah berusaha menolongnya. 2 hari pasca semua selesai, Mangkohar dan Biasi pamitan ke Denny juga Pak Ustadz untuk kembali ke kampung halamannya dan sempat berpesan kepada Denny. Pak Denny, Bibi mohon maaf ya atas semuanya. Cuma Bibi berpesan jaga diri baik-baik dan jangan asal celok lagi ya. Dosa loh Pak, mendingan cepat nikah aja ya. Denny tertawa ceria seraya memeluk Biasi dan Mangkohar. Lalu ia berkata, "Makasih ya Bi, Mang. Apapun ceritanya, Bibi juga yang telah menyelamatkan saya. Semoga kita terus dapat berkomunikasi dengan baik. Hati-hati di perjalanan ya Bi, dan salam buat keluarga ya," ucap Denny. Lalu Biasi dan Mangkohar berangkat. Denny terlihat begitu ceria, namun Pak Ustadz mengatakan jika Denny harus terus diruqyah minimal 3 kali lagi berturut-turut
untuk membersihkan dari pengaruh jin. Karena jin pemujaan itu tidak akan melepaskan Denny begitu saja dan Denny selalu menurut apa yang disarankan oleh Pak Ustadz. Justru Denny bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Ustadz juga yang lainnya. Denny kembali masuk kerja seperti biasa, namun Denny mencoba mengajukan mutasi keluar daerah dengan alasan masih ada rasa trauma berada di kota itu. Tak lama dari pengajuan, Denny mutasi ke pulau yang lumayan jauh. Di tempat yang baru, Denny banyak memperbaiki diri, walau untuk merubah diri tentunya memerlukan waktu dan keyakinan. Ujian terberat baginya, ya, wanita cantik. Ada keanehan yang tidak nyata namun terjadi. Beberapa kali Denny menjalin hubungan serius dengan wanita, namun selalu gagal. Sempat membuat Denny merasa sedih hingga suatu hari Denny bercerita kepada bapak angkatnya yang seorang haji di pulau tersebut. Pak Haji memberi penjelasan jika Denny terkena gangguan yang biasa di daerah itu menyebut dengan istilah pelalau. Gangguan jin yang bisa membuat kita tidak disukai lawan jenis. Namun alhamdulillah, berkat bantuan Pak Haji itu, Denny dapat diobati dan bebas dari gangguan tersebut. Tahun 2006, akhirnya Denny bertemu dengan seorang gadis cantik yang saling menerimanya. Denny tidak mau berlama-lama lagi. 3 bulan kemudian mereka menikah. Denny terus semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Alhamdulillah, tahun 2011, Denny dapat melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Tahun 2016, Denny memutuskan untuk hijrah dengan mengajukan mutasi kerjanya ke daerah Pekanbaru. Alhamdulillah, Denny dan istrinya hidup bahagia dengan 2 orang anaknya yang sehat dan tumbuh besar. Denny membangun rumah tangga dengan cara agama yang ia anut, karena ia yakin dengan agama dapat hidup selamat di dunia maupun kelak di akhirat. Selesai. Demikian akhir dari kisah Denny yang lumayan panjang. Semoga kita semua dapat memetik pelajaran berharga dari kisah ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari penulisan atau lainnya. Hanya ini Kang Asep bisanya. Kang Asep aturkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mengikuti kisah ini. Sukses selalu dan sehat selalu sahabat semua, dan Kang Asep akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.